Augmentasi manusia adalah bidang penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manusia melalui pengobatan atau teknologi. Secara historis, hal ini dicapai dengan mengonsumsi zat kimia yang meningkatkan kemampuan tertentu atau dengan memasang implan yang memerlukan operasi medis. Kedua metode augmentasi ini dapat bersifat invasif. Kemampuan augmentasi juga telah dicapai dengan alat eksternal seperti kacamata, teropong, mikroskop, atau mikrofon yang sangat sensitif. Akhir-akhir ini, teknologi augmented reality dan interaksi multimodal telah memungkinkan cara non-invasif untuk melakukan augmentasi pada manusia. Sejak penemuan manipulasi langsung dan antarmuka pengguna grafis, Sutherland 1963, Engelbart 1968, Schneiderman 1982, Lipke dan kawan-kawan 1982, perkembangan dalam interaksi manusia dan teknologi arus utama telah meningkat secara bertahap. Interaksi tersebut memungkinkan penggunaan alat dengan cara yang lebih langsung, efisien, dan tangguh. Tetapi model interaksi yang mendasarinya masih sama, gagasan bahwa perangkat komputasi adalah alat. Baru-baru ini fokus penelitian di bidang ini telah beralih ke interaksi seluler dan menyeluruh, termasuk antarmuka yang diwujudkan dan antarmuka pengguna yang cerdas. Namun, masih ada pemisahan yang jelas antara pengguna dan sistem. Di masa lalu, manusia harus beradaptasi dengan komputer. Di masa depan, komputer akan beradaptasi dengan manusia. Ada beberapa teknologi dan paradigma antarmuka pengguna atau UI yang bertujuan untuk membuat interaksi lebih alami dan efisien. Saat ini pengguna dapat mengarahkan sistem, misalnya dengan ucapan, gerakan, tatapan mata, atau bahkan melalui sinyal elektrofisiologis manusia. Sistem dapat memperoleh data melalui berbagai sensor dan menyediakan informasi kepada pengguna melalui berbagai modalitas secara real-time, termasuk presentasi visual, pendengaran, dan haptik. Semakin banyak modalitas input dan output yang berbeda digabungkan dalam tugas yang sama, seperti pemberitahuan pendengaran dan haptik secara bersamaan dengan peristiwa menarik di lingkungan sekitar. Ada beberapa istilah terkait yang berhubungan erat dengan augmentasi manusia. Peningkatan kemampuan manusia adalah bidang luas yang mencakup beberapa disiplin ilmu mulai dari listrik atau mekanik hingga rekayasa genetika. Moore pada tahun 2008 mendefinisikannya sebagai setiap upaya untuk mengatasi keterbatasan tubuh manusia saat ini secara sementara atau permanen melalui cara alami atau buatan. Ini adalah penggunaan sarana teknologi untuk memilih atau mengubah karakteristik dan kapasitas manusia. Terlepas dari apakah perubahan tersebut menghasilkan karakteristik dan kapasitas yang berada di luar jangkauan manusia yang ada. Peningkatan kemampuan manusia dapat mencakup sarana dan solusi yang memerlukan operasi bedah atau stimulan kimia yang dapat digunakan, misalnya untuk meningkatkan kontrol perhatian. Augmentasi manusia merujuk pada teknologi yang meningkatkan produktivitas atau kemampuan manusia, atau yang entah bagaimana menambah tubuh atau pikiran manusia. Kemajuan modern dalam sains dan teknologi telah menghasilkan berbagai macam implan dan teknologi lain yang dapat diklasifikasikan sebagai augmentasi manusia. Augmentasi adalah istilah yang paling umum dalam komunitas penelitian interdisipliner yang berfokus pada perluasan digital interaktif dari kemampuan manusia. Ada serangkaian konferensi yang disebut Augmented Human atau AHA dan jurnal khusus Augmented Human Research yang memajukan bidang tersebut. Augmentasi manusia adalah suatu bidang yang masih sangat-sangat muda, sehingga belum ada definisi yang disetujui bersama, meskipun jumlah artikel dan buku tentang topik tersebut terus bertambah. Dalam bukunya yang berjudul Augmented Human, Papagiannis tahun 2017 berfokus terutama pada potensi augmented reality dan tidak memberikan definisi untuk bidang tersebut. Augmentasi manusia dapat dibagi lagi menjadi 3 kategori utama augmentasi, yaitu indera yang ditingkatkan atau indera yang diperluas, dicapai dengan menafsirkan informasi multisensori yang tersedia dan menyajikan konten kepada manusia melalui indera manusia tertentu. Subkelasnya meliputi penglihatan, pendengaran, sensasi haptik, penciuman, dan perasa yang ditingkatkan. 2. Tindakan tertambah, dicapai dengan merasakan tindakan manusia dan memetakannya ke tindakan di lingkungan lokal, jarak jauh, atau virtual. Subkelasnya meliputi penambahan motorik, kekuatan, dan gerakan yang diperkuat, masukan ucapan, kontrol berbasis tatapan, teleoperasi, kehadiran jarak jauh, dan lain-lain. Kognisi tertambah atau kognisi yang ditingkatkan,
dicapai dengan mendeteksi kondisi kognitif manusia menggunakan berbagai alat analisis untuk membuat interpretasi yang tepat dan mengadaptasi respon komputer agar sesuai dengan kebutuhan pengguna saat ini yang bersifat prediktif, misalnya menyediakan informasi yang tersimpan atau terekam selama interaksi alami. Manusia selalu berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan alami mereka. Kebutuhan untuk berevolusi ini telah membentuk perkembangan manusia dan apa artinya menjadi manusia. Namun, evolusi alami yang bertahap mungkin akan segera terabaikan karena manusia mengambil kendali atas masa depan mereka sendiri. Kita sebagai spesies sekarang lebih mampu mengubah dan meningkatkan diri kita sendiri daripada sebelumnya. Kebutuhan untuk menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih cerdas telah berkontribusi pada sejumlah besar perkembangan ilmiah dan sejumlah besar teknologi. Demikian sekilas tentang augmented human. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.